pada mulanya Abraham memberi 1/10 dari hasil jarahannya kepada Melkisedek, Imam Allah yang Maha Tinggi, sebagai tanda syukur dan pengakuan bahwa berkat berasal dari Tuhan. Kejadian 14 ayat 18-20. Kemudian Yakub bernazar di Betel bahwa jika Allah menyertainya, ia akan memberikan 1/10 dari segala yang diterimanya sebagai tanda kesetiaan. Kejadian 28 ayat 20-22. Lalu dalam hukum Taurat, Allah menetapkan bahwa seluruh hasil tanah, baik biji-bijian maupun ternak, adalah milik Tuhan dan harus dipersembahkan 1/10-nya. Imamat 27 ayat 30-32. Karena suku Lewi tidak mendapat bagian tanah, Tuhan menetapkan agar seluruh perpuluhan umat Israel diberikan untuk menghidupi mereka dalam pelayanan. Bilangan 18 ayat 21-24. Dan dari perpuluhan yang diterima, orang Lewi juga wajib memberikan 1/10 kepada imam-imam, sehingga semuanya berjalan tertib di hadapan Tuhan. Bilangan 18 ayat 25-28. Selain untuk orang Lewi, Tuhan memerintahkan agar perpuluhan juga dipakai dalam perayaan kudus, supaya umat belajar takut akan Tuhan senantiasa. Ulangan 14 ayat 22-23. Selanjutnya, Tuhan mengingatkan agar perpuluhan boleh dimakan bersama keluarga di hadapannya, sehingga menjadi sukacita dan persekutuan kudus. Ulangan 14 ayat 26-27. Setiap tahun ketiga, perpuluhan khusus ditetapkan untuk orang miskin, yatim, janda, dan pendatang, supaya semua merasakan pemeliharaan Tuhan. Ulangan 14 ayat 28-29. Kemudian Musa menegaskan kembali hukum ini, agar Israel mengaku di hadapan Tuhan bahwa mereka tidak menahan perpuluhan, melainkan membagikannya dengan setia. Ulangan 26 ayat 12-15. Pada masa Raja Hizkia, perpuluhan dipulihkan kembali, dan rakyat membawa hasil pertama dengan limpah, sehingga gudang rumah Tuhan penuh berisi. 2 Tawarikh 31 ayat 4-5. Selanjutnya, pada zaman Nehemia, umat berjanji tidak akan mengabaikan rumah Allah, dan mereka membawa persembahan, buah sulung, serta perpuluhan dengan setia. Nehemia 10 ayat 35-39. Dan Nehemia mengatur agar kamar-kamar di bait Allah dipakai untuk menyimpan persembahan, buah sulung, dan perpuluhan, supaya tidak disalahgunakan. Nehemia 13 ayat 12-13. Namun, Nabi Maleahi menegur bangsa Israel yang menahan perpuluhan, karena dengan itu mereka dianggap menipu Allah sendiri. Maleahi 3 ayat 8. Lalu Tuhan berfirman melalui Maleahi, bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Maleahi 3 ayat 10. Dan Tuhan berjanji bahwa jika umat setia dalam perpuluhan, Ia akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat melimpah hingga tidak ada kekurangan. Maleahi 3 ayat 10. Selanjutnya, Tuhan berfirman bahwa Ia akan menghardik belalang pelahap, sehingga hasil tanah tidak musnah, dan semua bangsa menyebut Israel berbahagia. Maleahi 3 ayat 11-12. Ketika masuk perjanjian baru, Yesus menegur orang Farisi yang teliti memberi perpuluhan dari rempah-rempah kecil, tetapi melalaikan keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Matius 23 ayat 23. Namun Yesus menegaskan bahwa memberi perpuluhan memang baik, asalkan disertai ketaatan kepada hukum yang lebih penting, yaitu kasih dan kebenaran. Lukas 11 ayat 42. Dan dalam perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai, Yesus menggambarkan seorang Farisi yang membanggakan perpuluhannya, tetapi hatinya penuh kesombongan.
Lukas 18 ayat 12. Dengan demikian Yesus menekankan bahwa perpuluhan tanpa kerendahan hati dan kasih tidak berkenan di hadapan Allah. Setelah kebangkitan Kristus, jemaat mula-mula di Yerusalem lebih menekankan kebersamaan dengan menjual harta mereka dan membaginya kepada semua orang sesuai kebutuhan. Kisah Para Rasul 2 ayat 44-45. Dan mereka dengan rela meletakkan persembahan di kaki para rasul, sehingga tidak ada seorang pun yang kekurangan di antara mereka. Kisah 4 ayat 34-35. Rasul Paulus tidak lagi menekankan hukum perpuluhan, tetapi menekankan prinsip memberi dengan rela. Setiap orang hendaklah memberi menurut kerelaan hatinya. 2 Korintus 9 ayat 7. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Ia sanggup melimpahkan segala berkat sehingga kita berkecukupan dalam segala hal. 2 Korintus 9 ayat 8. Paulus juga menekankan bahwa mereka yang melayani Injil berhak hidup dari Injil, sebagaimana imam-imam dahulu hidup dari perpuluhan. 1 Korintus 9 ayat 13-14. Maka prinsip perjanjian baru bukan lagi soal angka 1/10 semata, melainkan soal kerelaan hati dalam memberi untuk mendukung pelayanan dan menolong sesama. Namun jejak perpuluhan tetap terlihat sebagai dasar bahwa segala sesuatu yang kita miliki berasal dari Tuhan dan harus dikembalikan kepadanya. Dengan demikian, perpuluhan mengajarkan iman, ketaatan, dan keadilan sosial, karena di dalamnya ada unsur ibadah, penghidupan hamba Tuhan, dan kepedulian kepada yang lemah. Dan sampai akhir, Alkitab mengingatkan bahwa memberi kepada Tuhan adalah bentuk penyembahan sejati, bukan hanya kewajiban hukum, melainkan ungkapan kasih dan syukur. Akhirnya, dari Abraham hingga jemaat mula-mula, perpuluhan menunjukkan satu hal yang tetap, bahwa hidup kita dan segala berkat berasal dari Allah, dan kita dipanggil untuk memberi kembali kepadanya dengan hati yang rela. Demikianlah cerita Alkitab mengenai perpuluhan. Nantikan video animasi cerita Alkitab menarik lainnya. Tuhan Yesus memberkati.